Berikut adalah contoh soal dan kunci jawaban, latihan menghadapi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 1. Silahkan simak dengan baik. Nomor 1. Salah satu contoh perbuatan yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Tidak menghargai pendapat orang lain. B. Terlibat tawuran antar kampung. C. Mengganggu orang yang sedang salat. D. Memakai perhiasan yang berlebihan. Jawabannya adalah B. Terlibat tawuran antar kampung. Nomor 2. Berikut yang bukan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. B. Tenggang rasa. C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. D. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jawabannya adalah C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nomor 3. Pancasila memiliki makna sebagai sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintahan termasuk juga para pengurus partai politik dan golongan fungsional. Makna tersebut menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara. B. Pandangan hidup bangsa. C. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. D. Cita-cita hidup bangsa. Jawabannya adalah A. Dasar negara. Nomor 4. Salah satu maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat objektif adalah A. Bersifat luas, dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. B. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. C. Objek dari nilai-nilai Pancasila merupakan kehidupan nyata sehari-hari yang terjadi di masyarakat. D. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak. Jawabannya adalah D. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak. Nomor 5. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam A. Pembukaan UUD 1945. B. Piagam Jakarta. C. Batang tubuh UUD 1945. D. Dokumen resmi negara. Jawabannya adalah A. Pembukaan UUD 1945. Nomor 6. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. Merupakan sumber berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. B. Merupakan ciri khas Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. C. Sebagai penuntun dan pedoman dalam mencapai suatu tujuan negara. D. Sebagai syarat dan semangat juang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jawabannya adalah C. Sebagai penuntun dan pedoman dalam mencapai suatu tujuan negara. Nomor 7. Upaya yang paling tepat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat adalah A. Dapat menghafal sila-sila Pancasila dengan baik. B. Mengerti dan memahami Pancasila. C. Mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. D. Mengkaji dan membandingkan dengan dasar negara. Jawabannya adalah C. Mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Nomor 8. Perwujudan sila Persatuan Indonesia dalam lingkungan sekolah adalah A. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. B. Selalu bermusyawarah melalui OSIS. C. Menghormati guru. D. Memperingati hari besar keagamaan. Jawabannya adalah B. Selalu bermusyawarah melalui OSIS. Nomor 9. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia, yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai A. Alat pemersatu. B. Perjanjian luhur. C. Jiwa dan kepribadian bangsa. D. Moral pembangunan. Jawabannya adalah C. Jiwa dan kepribadian bangsa. Nomor 10. Melalui ketetapan MPR Nomor III MPR 2000, Pancasila berfungsi sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa. C.
satu-satunya asas. D. Alat pemersatu bangsa. Jawabannya adalah A. Dasar negara. Nomor 11. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia sejak A. Tanggal 1 Juni tahun 1945. B. Tanggal 22 Juni tahun 1945. C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. D. Tanggal 27 Desember tahun 1945. Jawabannya adalah C. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nomor 12. Berikut merupakan alasan bangsa Indonesia mengapa memilih ideologi Pancasila, kecuali A. Ideologi Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. B. Ideologi Pancasila tidak perlu digali lagi, karena sudah sesuai dengan buku negara Kertagama. C. Ideologi yang ada di dunia memiliki banyak kekurangan. D. Ideologi Pancasila terkandung budaya bahasa Indonesia. Jawabannya adalah B. Ideologi Pancasila tidak perlu digali lagi, karena sudah sesuai dengan buku negara Kertagama. Nomor 13. Menurut urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti UU, Perpu, berada di bawah A. Undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Keputusan Presiden. D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah D. Peraturan daerah. Nomor 14. Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri, maka tindakan kalian adalah A. Membiarkan saja karena bukan urusan kita. B. Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah. C. Melaporkan kepada yang berwajib. D. Sembunyi agar tidak dijadikan sanksi. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada yang berwajib. Nomor 15. Undang-undang dibuat untuk melaksanakan AUUD 1945. B. TEP MPR. C. Perpu. D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah A. UUD 1945. Nomor 16. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan A. Hak asasi manusia, B. Hak dan kewajiban warga negara, C. Keuangan negara, D. Otonomi daerah. Jawabannya adalah D. Otonomi daerah. Nomor 17. Lembaga yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD adalah A. DPR, B. MPR, C. MA, D. MK. Jawabannya adalah D. MK. Nomor 18. Pasal 37 UUD 1945 menunjukkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki sifat, kecuali A. Kaku, B. Luwes, C. Fleksibel, D. Supel. Jawabannya adalah A. Kaku. Nomor 19. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. BPK. Jawabannya adalah C. MPR. Nomor 20. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling rendah kedudukannya adalah A. Perda, B. PP, C. Perpu, D. UU. Jawabannya adalah A. Perda. Nomor 21. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya adalah A. UUD 1945, B. Perpu, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah A. UUD 1945. Nomor 22. UU adalah peraturan yang dibuat oleh A. MPR dan Presiden, B. DPR dan Presiden, C. Instruksi Bupati, D. Polisi, Hakim dan Jaksa. Jawabannya adalah B. DPR dan Presiden. Nomor 23. Peraturan daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten biasanya berupa A. Keputusan Bupati, B. Instruksi Bupati, C. Pidato Bupati, D. Rekomendasi Bupati. Jawabannya adalah A. Keputusan Bupati. Nomor 24. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden
dan hanya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yaitu AUUD 1945. B. TAP MPR. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah C. Peraturan pemerintah. Nomor 25. Peraturan harus ditaati agar terwujudnya A. Kerusuhan. B. Ketidaknyamanan. C. Kerukunan dan ketertiban. D. Permusuhan dan kekacauan. Jawabannya adalah C. Kerukunan dan ketertiban. Nomor 26. Apabila menemukan aturan di masyarakat yang tidak sesuai, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu A. Demo unjuk rasa. B. Lapor polisi. C. Menggugat ke MK. D. Lapor ke Presiden. Jawabannya adalah B. Lapor polisi. Nomor 27. Sebagai bagian dari bentuk reformasi, UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak A2, B, 4, C, 7, D, 3. Jawabannya adalah B, 4. Nomor 28. Setiap warga negara Indonesia tentu berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berperan untuk A. menciptakan kesejahteraan bagi penduduk miskin, B. memberi rasa kebahagiaan bagi warga negara, C. memberikan kepastian hukum, D. menjamin hak hidup. Jawabannya adalah C. memberikan kepastian hukum. Nomor 29. Pada masa Orde Baru Jenderal Soeharto menerapkan konsep A. Demokrasi Pancasila, B. Demokrasi Liberal, C. Sistem pemerintahan diktator proletar, D. Sistem pemerintahan desentralisasi. Jawabannya adalah A. Demokrasi Pancasila. Nomor 30. Contoh mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah A. Selalu memperhatikan teman yang dekat, B. mematuhi tata tertib sekolah, C. suka meniru pekerjaan teman, D. menghormati guru jika berada di dalam kelas. Jawabannya adalah B. mematuhi tata tertib sekolah. Nomor 31. Yang dimaksud sifat UUD NRI tahun 1945 tertulis adalah A. memuat aturan-aturan dan ketentuan, B. memuat aturan-aturan pokok, C. rumusannya jelas dan merupakan hukum yang mengikat, D. rumusannya tidak jelas dan tidak mengikat. Jawabannya adalah C. rumusannya jelas dan merupakan hukum yang mengikat. Nomor 32. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai A. alat penguasa, pengatur, pengikat, B. alat evaluasi, penilai, pengatur, C. alat kontrol, pengatur, penekan, D. alat kontrol, pengatur, penentu. Jawabannya adalah D. alat kontrol, pengatur, penentu. Nomor 33. Fungsi UUD NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol adalah A. mengawasi apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, UUD. B. mengawasi apakah aturan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan norma hukum yang lebih rendah. C. mengawasi bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. D. mengawasi penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan warga negara. Jawabannya adalah A. mengawasi apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, UUD. Nomor 34. Wujud nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah A. semangat gotong royong, B. keragaman budaya bangsa, C. persatuan berdasarkan kedaerahan, D. semangat untuk bebas dari penjajahan. Jawabannya adalah A. semangat gotong royong. Nomor 35. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi kedudukannya, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal dan pembukaan adalah A. GBHN, B. Keputusan Presiden, C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, D.
Pembukaan UUD NRI 1945. Jawabannya adalah C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 36. Di samping hukum dasar tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan A. Konvensi, B. Konferensi, C. Konstruksi, D. Komitmen. Jawabannya adalah A. Konvensi. Nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Berasal dari nenek moyang yang berbeda. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Perbedaan pendapatan dan mata pencaharian. 6. Keadaan transportasi dan komunikasi. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman bangsa Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor A1, 2,3, dan 4. B. 1, 3,4, dan 6. C. 2, 3,4, dan 5. D. 3, 4,5, dan 6. Jawabannya adalah B. 1, 3,4, dan 6. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu manfaat kegiatan di atas, dalam kehidupan bermasyarakat akan A. Menimbulkan kecemburuan sosial. B. Merenggangkan kehidupan masyarakat. C. Menimbulkan kecurigaan antar masyarakat. D. Mempererat persaudaraan antar masyarakat. Jawabannya adalah D. Mempererat persaudaraan antar masyarakat. Nomor 39. Perhatikan gambar berikut ini. Pada sidang PPKI, keberapa pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Hatta wakilnya, A. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. B. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. C. Tanggal 20 Agustus tahun 1945. D. Tanggal 22 Agustus tahun 1945. Jawabannya adalah B. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nomor 40. Pada tahun berapakah Indonesia merdeka? A. Tanggal 17 Agustus tahun 1954. B. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. C. Tanggal 17 Agustus tahun 1950. D. Tanggal 17 Agustus tahun 1966. Jawabannya adalah B. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lebih lengkapnya, silahkan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar dan terima kasih.